tidak suka terhadap Anda, ini perlu Anda waspadai. Jadi di sini Anda harus turut prihatin. Jadi karena ini bukan kesalahan murni si pasangan, bukan, tapi karena hadirnya pengaruh lain, ya. Ini. Dan memang diakui atau tidak, alam gaib itu ada, kehidupan gaib itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar permasalahan rumah tangga. Di sini Kang Kumis ingin membahas mengenai seputar masalah perselingkuhan dalam rumah tangga. Namun tidak semua perselingkuhan itu memang berjalan sesuai dengan apa yang ada, ya. Namun banyak hal ketika seseorang mencintai lawan jenis, ada kalanya orang tersebut menggunakan cara-cara yang kurang baik. Di antaranya adalah Kang Kumis ingin sampaikan mengenai 9 ciri istri selingkuh karena pengaruh pelet atau sihir. Nah, ini adalah tentunya hal yang memang perlu kita ketahui sama-sama, ya. Di sini dimaksudkan bahwa tidak semua perselingkuhan memang berjalan normal apa adanya, tapi tentunya ada kalanya orang menggunakan cara-cara lain, ya, yang di luar nalar manusia. Karena memang fungsi pelet ini adalah selalu mempunyai peranan penting untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia dalam hal apapun itu. Karena di sini ada peranan pihak lain. Ini. Nah, sahabat Kang Kumis, mungkin ada baiknya sebelum lanjut ke tema, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan dukung terus channel Kang Kumis, ya. Kang Kumis semata-mata memang ingin selalu berusaha dan berbagi untuk sahabat semua, ya. Karena hal ini juga memang sebagian besar diambil dari pengalaman pribadi Kang Kumis sendiri. Nah, kira-kira apa saja yang harus Anda pahami, ya, buat sahabat semua. Jadi tidak semua ketika pasangan kita selingkuh lalu kemudian kita seperti kebingungan dan lain sebagainya. Tapi nggak ada salahnya Anda amati, karena tidak semua perselingkuhan ini berjalan apa adanya. Namun di sini perbedaan yang harus Anda lihat. Nah, ketika Anda lihat perbedaan itu, situasi menjadi terbalik. Ada apanya, bukan apa adanya, ya. Kita yang pertama ini Anda perhatikan dari sisi fisik, ya. Mungkin yang pertama, ketika seseorang terkena, ya, pengaruh dari hal tersebut atau semacam pelet, ini banyak perbedaan yang terjadi pada fisik. Yang pertama yaitu ketika dia menjalankan ibadah ini sama sekali tidak khusyuk atau tidak konsentrasi, artinya banyak perbedaan yang ia rasakan dari sebelumnya. Ini. Nah, ini. Lalu kemudian peristiwa berikutnya atau perasaan berikutnya yang ia rasakan adalah mengalami sesak nafas, dada berdebar, kemudian kepala migrain atau sakit kepala sebelah. Ini biasanya terjadi atau begitu dirasakan biasanya adalah menjelang maghrib, ya, menjelang waktu sholat maghrib. Ini biasanya sering terjadi hal-hal seperti itu. Nah, ketika itu memang dirasakan, ya. Jadi ketika pasangan Anda selingkuh, mohon maaf, walaupun ini tentunya adalah bukan hal yang kita inginkan, tapi gak ada salahnya Anda tanya, apakah ada perbedaan seperti itu, ada keluhan seperti itu. Nah, ketika seperti itu, maka tentunya ini adalah pengaruh dari pelet tersebut. Karena ilmu pelet ini memang dikendalikan oleh jin, ya. Jadi hal tersebut sebetulnya tidak disarankan, karena ketika kita memang hidup jomblo atau hidup sendiri, kita disarankan untuk mengamalkan doa agar dapat jodoh, bukan mengambil jalan pintas seperti itu, ya. Kasihan. Mengenai doa penangkalnya nanti akan Kang Kumis tulis di deskripsi, ya. Nih. Kemudian tanda yang kedua, biasanya dia suka melakukan hal-hal yang aneh, ya. Ketika dia bertemu dengan targetnya atau dengan orang yang melakukan hal tersebut, dia mau melakukan apa saja. Jadi ini terkesan seperti dihipnotis, walaupun itu bukan sebetulnya. Tapi ini adalah pengaruh dari pelet tersebut. Kemudian perbedaan yang ketiga, dia selalu berani membantah dengan dalam segala hal. Artinya memang tidak ada hal yang bisa ditolerir sama si dia. Kemudian ada perbedaan lagi, yaitu dia berani berkata kasar. Pada setiap perkataan dia akan mengundang emosi bagi pasangannya.
Ini jadi Anda bedakan karena ini mungkin perselingkuhan yang terjadi ini dari jalur yang berbeda, ya. Jadi tentunya di sini sama sekali tidak ada rasa takut dengan suami, bahkan takut ketahuan pun tidak, ya. Ini berarti karena ada reaksi dari pengaruh lain. Kemudian yang keempat, bukan berarti dia tidak punya rasa rindu, ya. Pada saat-saat tertentu rasa rindu pun timbul pada dirinya, namun sama sekali tidak ingin kehadiran suami atau istri. Jadi artinya di tengah rasa rindu tersebut seperti ada pembatas yang memang seakan-akan tidak menginginkan kehadiran pasangan pada saat itu walaupun dia juga merasakan rindu. Kemudian yang kelima, dia akan merasakan kebencian yang teramat dalam terhadap pasangan. Jadi terutama dari sisi fisik pasangan ini semuanya terlihat jelek dan membosankan. Ini bagi orang yang memang merasakan atau terkena imbas daripada pelet tersebut. Jadi wajah suami itu sama sekali ketika dia seorang istri dia tidak melihat ada tampan sedikit pun. Begitu pula ketika seorang pria, dia akan melihat istrinya adalah bertampang kurang baik lah ya, tidak seperti biasanya. Kemudian yang keenam, bukan berarti dia tidak mau bercinta pada saat itu, ya. Namun pada saat dia bercinta ini memang merasa kurang nyaman. Jadi dia melakukan hubungan suami istri dengan suami sendiri ini justru yang ada adalah rasa takut bersalah. Jadi rasa bersalah terhadap selingkuhannya. Maka karena efek dari itu maka akan mengganggu pemikiran-pemikiran pada saat dia melakukan hubungan suami istri. Ini bedanya, ya jelas beda. Kemudian yang ketujuh, suami jelas tampak tidak menarik, ya. Karena di situ ketika kita atau siapapun kena imbas dari pelet tersebut, itu sebetulnya tidak ada orang yang paling tampan ketika dia seorang wanita menganggap si pria, kecuali si dia. Begitu pula sebaliknya, tidak ada orang yang cantik kecuali si dia. Tapi ini memang mendasar kepada pengaruh-pengaruh yang berbeda. Kemudian yang kedelapan, dia selalu membesar-besarkan masalah, ya. Jadi masalah yang memang mungkin kita menganggapnya itu bukan sebuah masalah, tapi ketika sampai ke dia, maka itu akan timbul sebuah masalah. Bahkan di sini akan timbul masalah-masalah yang tidak terduga, ya. Seperti misalnya mohon maaf, minta pisah. Ini kalimat ini sering diucapkan, ya. Kemudian yang kesembilan, mudah marah, ya. Ini tentunya ketika perselingkuhan biasa, mudah marah itu ketika ditanya. Tapi ini tidak ditanya pun karena yang ada adalah rasa benci yang terus-menerus ia rasakan terhadap pasangan. Maka ketika sudah benci bagaimana sih? Berarti kan rasa marah ini akan mudah timbul pada siapapun ketika itu terjadi, ya. Tapi tenang saja, ya. Semuanya nanti ada solusinya, ya. Silakan Anda simak di deskripsi Kang Kumis. Nah, mudah-mudahan apapun yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Jadi ketika pasangan Anda selingkuh, apakah ada ciri-ciri yang Kang Kumis sebutkan? Terutama adalah ciri fisik yang ia rasakan pada waktu-waktu tertentu. Yang pertama tadi, ya, ketika memang pasangan Anda merasakan hal-hal seperti itu, kemudian memperlihatkan kebencian terhadap Anda atau rasa tidak suka terhadap Anda, ini perlu Anda waspadai. Jadi di sini Anda harus turut prihatin. Jadi karena ini bukan kesalahan murni si pasangan, bukan, tapi karena hadirnya pengaruh lain, ya. Dan memang diakui atau tidak, alam gaib itu ada, kehidupan gaib itu ada, ya. Alam yang tidak tampak dengan mata kepala kita sendiri, ini juga sebetulnya ada kehidupan. Dan ada juga manusia-manusia yang suka bersekutu dengan makhluk-makhluk tersebut. Nah, ini sayangnya memang adalah dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang pas dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.